Another day, another story. Usiaku saat ini 30 tahun. 2 tahun yang lalu aku kena stroke ringan. Dokter bilang ada pergeseran penglihatan sekitar 4 derajat. Penyebabnya dari kolesterol yang tinggi. Jadi aku nggak bisa melihat objek dengan benar gitu. Pergeseran penglihatannya itu di penglihatan aku kayak ada 2 objek di mataku, atas dan bawah. Jadi aku nggak tahu objek yang benar yang mana dan bayangannya yang mana. Jadi kalau misalnya aku mau melihat lurus tuh aku harus begini gitu. Dan aku kira itu ada masalah di mataku, entah sakit mata atau apa, tapi ternyata pas aku cek ke dokter, dokter bilang aku kena stroke ringan dan harus segera cek darah lengkap. Jangan sampai ada serangan stroke kedua yang lebih ganas. Gak tahu deh kemungkinan terburuknya apa. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Lily Brooks. Tadi udah aku jelasin sedikit summary, rangkuman kira-kira isi videonya apa. Seperti yang kalian lihat nih, backgroundnya baru ini koleksiku selama pandemi ini. Aku keluarkan lumayan ya buat background video biar lebih cakep gitu. Ada ijo-ijonya, kelihatan lebih seger ya nggak sih? Terus pardon my face ya, karena sepanjang video ini kalian bakalan lihat mukaku yang bare face. Aku bikin video ini udah malam ya. Anakku lagi nginep di rumah oma opa, jadi aku ada waktu me time sedikit buat sharing ke kalian soal pengalamanku 2 tahun lalu nih pas kena tegur Tuhan. Aku bilang aku kena tegur Tuhan itu karena aku kena stroke ringannya pas banget di malam ulang tahunku ke 28 tahun yang notabene 2 tahun lalu. Video ini bukannya mau nakut-nakutin apa gimana, aku hanya bener-bener pure 100% pengen sharing pengalamanku dengan versi selengkap-lengkapnya. Karena aku pernah share juga di TikTok, itu lumayan rame ya yang nonton. Terus juga aku pernah share di Instagram, tapi kan namanya konten Instagram dan TikTok itu kan durasinya cuma ya maksimal 60 detik, jadi banyak info yang tidak tersampaikan. Nah, aku pengen share secara gamblang sambil sharing sama kalian nih, ngobrol panjang lebar soal pengalamanku mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, cara detailnya. Sebelum lanjut, kita ngobrol panjang lebar di story kali ini. Boleh dong aku minta like, share dulu, dan subscribe ya. Udah? Oke, tapi sebelumnya kita minum dulu ya. Aus. Kita bahas dari gejala dulu kali ya. Sebelumnya aku mau jabarin dulu, aku kena stroke ringannya itu di bagian mata sebelah kanan apa kiri ya, aku lupa deh, sumpah aku lupa. Tapi salah satu mata ini kena pergeseran 4 derajat. Jadi aku kalau ngelihat objek tuh kayak gini nih, jadi kayak ada bayangannya atas bawah. Terus aku nggak bisa, kepalaku tuh nengkleng ke kiri gitu biar bisa ngelihat lurus, karena kalau nggak gini aku nggak bisa ngelihat lurus. Serem kan? Nah, gejala awalnya itu sebenarnya aku udah lama banget, mungkin 3 bulan sebelumnya itu kondisinya mungkin aku lagi down banget, bisa dibilang itu kayak quarter life crisis aku, masa-masa terberat aku di usia 27 tahun. Aku sudah punya anak, aku kerja, tapi sebenarnya aku suka dengan perusahaannya, tapi aku tidak suka dengan lingkungannya yang toksik gitu. Aku juga udah pernah itu cerita sebelumnya, kalian bisa cek aja video alasan resign Riri Prams, itu udah pasti bakalan langsung nongol tuh videonya ya, kalian cek aja keyword itu. Aku nggak bakalan bahas itu, tapi dari situ, dari stres berat itu jadi ngaruh ke fisik aku dan mental aku. Of course, makanku makin berantakan karena stres, jadi ya pengennya ngunyah aja gitu, dengan pemikiran bahwa dengan aku makan aku bakalan lupain semuanya. Beratku naik, beratku sampai hit di 60 kilo. Aku belum pernah seumur hidupku di angka segitu, karena biasanya selalu 50-an lah ya. By the way, tinggiku 158, jadi pas saat itu juga aku masih menyusui. Jadi kalau stres makin sering nyusuin, makin kelaparan parah, aku makin memamah biak ya, ngunyah semuanya gitu tanpa terkecuali ya keju ya, minuman-minuman bubble drink, gorengan, makan nasgor malam-malam, sarapan juga ya bubur ayam, nasi uduk, dan lain sebagainya, semua masuk deh non-stop. Jadi makanan-makanan yang aku makan dari dulu-dulu kayak udah terkumpul gitu. Terus pas titik puncaknya aku juga lagi stres parah, kena ke fisik dan mental kali ya. Bentar, ada figuran lewat. Oke, lanjut. Nah, 3-2 bulan sebelum kena itu aku udah ngeh di bagian apa ya, pelipis mata ya,
pokoknya di bagian sini nih. Itu tuh sering sakit, nyut-nyutan, terus sering migrain. Tapi kondisinya aku lagi nggak telat makan, migrain nggak hilang-hilang, udah minum obat migrain nggak hilang-hilang juga. Terus pokoknya pusing, terus kayak ditusuk-tusuk. Tengkuk tuh belum berasa sakit sih. Kenanya itu pas aku lagi liburan di Thailand. Kalian tahu lah ya makanannya apa. Aku minum Thai tea, terus aku makan durian montong, aku makan ramen seafood. Itu malam sebelumnya ya, aku makan macem-macem. Sama sih sebenarnya sama yang setahun terakhir aku makan. Malam-malam juga suka kayak gitu, buah berbagai macam ku embat gitu. Mungkin udah puncaknya, udah ngumpul, udah titiknya kena. Setelahnya itu di malam ulang tahunku ya, berarti besokannya, besok paginya pas hari ulang tahunku itu aku bangun dengan keadaan tengkukku udah kayak salah bantal gitu rasanya. Terus pusing, udah bukan migrain lagi tapi bener-bener kepala berat banget rasanya. Mata berair kayak apa ya, kayak kena bawang gitu ya, rasanya pedes berair terus mataku tuh kayak ngembun. Terus aku ngelihatnya berbayang atas bawah, udah langsung kayak gitu pas bangun tidur. Aku kucek-kucek, aku pakai softland, kok tetap nggak bisa. Terus coba jalan-jalan juga makin lama kayak makin parah. Aku ngerasa mataku makin berair terus, pusing. Aku maunya rebahan dan merem terus. Jadi aku liburan di Thailand 3 hari, ya udah 3 harinya bed rest, nggak kemana-mana akhirnya. Pergi pun juga kayak aku istirahat aja kebanyakan, ya udah megangin anakku, duduk gitu. Karena itu pas nyampe Jakarta aku langsung ke dokter mata kan. Pertama tuh ke dokter mata yang biasa dulu lah, bukan yang spesialis gitu. Dia bilang ini saya belum paham, udah dicek nih mataku, katanya kemungkinan aku kena diplopia, cuma penyebabnya belum tahu. Jadi aku dirujuk lagi ke dokter spesialis. Nah, aduh ngapain sih Pak? Daunku sembarangan nanti patah loh ini monster aku. Alah, monster apa? Monster ayam. Udah ngikut merawat. Wah, ngeselin banget sih. Yang orang kesenggol dikit, ya Allah. Tuh kan, ayo. So aku pelihara kambing buat dimakan itu. Ya lanjut ya, setelah figuran lewat. Nah, setelah dirujuk lagi ke dokter spesialis, dicek mataku, terus dokternya langsung, aku masih senyum-senyum aja tuh. Dokternya bilang, Mbak itu ada pergeseran penglihatan 4 derajat, disebutnya diplopia. Dan ini penyebabnya bisa dari kolesterol, diabetes, darah tinggi, itu harus dicek. Dan ini hitungannya Mbak itu kena stroke ringan, harus dicek. Abis cek mata, pokoknya harus langsung cek lab. Dokternya bilang gini, jangan sampai ada serangan berikutnya yang lebih ganas dan saya nggak bisa ngasih tahu kemungkinan terburuknya apa. Dia dokternya nggak berani ngasih tahu aku kemungkinan terburuknya, tapi pasti fatal banget kalau misalnya ada serangan berikutnya. Dokternya bilang kayak gitu, aku kayak sambar peti rasanya. Terus aku mikirnya gini, pas aku keluar dari rumah sakit mata ya, oke, aku langsung ke lab, aku harus cek darah. Ternyata pas sampai di lab dibilang nggak bisa, harus puasa dulu. Jadi aku harus puasa dulu baru besokannya aku cek lab. Dan itu mataku masih tetap kayak gitu ya penglihatannya, udah nggak berair, udah nggak pusing, tapi tetap kayak gitu penglihatannya, pokoknya ada 2 gitu. Saat itu aku mikir, ya Allah, usiaku 28 tahun, aku punya anak belum genep dia usianya 2 tahun. Lagi lucu-lucunya, aku lagi baru mulai fokus, udah abis resign, abis stres, aku lagi gencar-gencarnya fokus untuk nge-build, untuk ngembangin kontenku di channel sosial mediaku. Aku lagi gila-gilanya kerja banget untuk kontenku sendiri gitu. Aku fokus sebagai content creator. Kok ya begini hasilnya? Kayak esokan harinya aku cek lab, hasilnya bisa langsung diambil di hari itu juga, dan aku balik lagi ke dokter. Tahu nggak kolesterolku berapa? Itu aku udah puasa ya. Kolesterolku saat itu 280. Dokter bilang ada kemungkinan pas aku kena itu udah hit kolesterolnya di angka 300. Nah, aku dianjurin untuk bed rest. Aku tanyakan kira-kira penglihatan kayak gini bakalan balik berapa? Dokter bilang nggak bisa jamin cepet. Aku kayak oh my god, kalau misalnya selamanya aku ngeliat kayak gini gimana coba? Masa begini mulu, kan capek ya. Saat itu aku mikirnya cuma aku harus segera sembuh lagi karena aku harus dampingin anakku sampai dia gede nanti. Terus aku tanya dokter, gimana caranya supaya saya bisa cepet sembuh? Dokter bilang pertama pasti obat kolesterol, aku diresepin dokter. Kedua, bukan cuma pola tidur, bukan cuma pola makan, tapi pola hidup semuanya harus diubah dari nol lagi. Dari bangun pagi, dari olahraga, dari pikiran harus relax, dari makanan yang dikonsumsi, dari aktivitas. Gak pakai babi bu, di hari itu juga
pulang dari lab, aku bener-bener shock kan ya. Kalau untuk diabetes dan darah tinggi aku normal, semuanya bagus, hanya kolesterol. Dan dokter bilang ada kemungkinan kalau kolesterol itu turunan ya. Jadi kemungkinan ini sebenarnya udah dari lama aku kena kolesterol, cuma nggak dirasa-rasa gitu. Nah pas udah di titik puncaknya ini udah stres, terus makannya makin macam-macam, terus ya udahlah Tuhan murka gitu ya. Nih ditegur nih, kamu harus sayang sama diri kamu gitu. Jadi ya udah, aku mulai lagi dari nol. Aku bener-bener bed rest dan aku hitungan bed restnya itu 3 bulan. Aku masih tetap terima kerjaan untuk bikin konten, tapi nggak sengoyo pas aku baru abis resign terus fokus handle sosmedku sendiri. Enggak, suamiku juga bilang itu mungkin karena aku kerjanya terlalu ngoyo, sering begadang, hampir tiap hari begadang, terus aku juga masih nyusuin, jadi malam-malam tetap harus nyusuin juga tiap beberapa jam gitu, kebangun pasti karena anakku minta nenen gitu kan, terus jadi laparan. Saat aku nyusuin itu, aku menyusui tapi aku ubah pola makanku, dan alhamdulillahnya pola makanku ini nggak berpengaruh ke kuantitas ASI, malah kualitasnya pasti jadi lebih baik lagi. Aku bangun pagi, subuhan, terus abis itu sarapan selalu di jam 8 pagi. Aku sarapan buah. Pas aku lagi kena stroke ringan sih, aku sarapannya selalu nanas madu atau semangka. Pokoknya aku langsung terapin untuk pola makan pakai diet alkalin, karena katanya diet alkalin itu jadi aku makannya tuh bener-bener semua kandungan makanan yang ada kandungan alkalinnya atau asam basa ya. Kalian googling aja lah, aku diet alkaline gitu. Diet alkalin ini katanya bisa untuk mengurangi resiko stroke. Makanya aku dianjurin dokter coba aja pola makan itu. Ya udah aku terapin. Sebulan penglihatanku udah membaik, alhamdulillah. Sarapan buah, makan terakhir buah. Di tengah-tengahnya tuh tiap 2 jam aku makan, tetap makan nasi tapi sehari sekali. Dan lauknya tuh bener-bener ya udah, aku bener-bener cari tahu dari kandungan alkalin itu yang bagus apa aja, aku makan dari situ. Sebulan penglihatanku membaik, tapi kolesterolku masih di atas 150. Aku terapin 3 bulan, alhamdulillah setelah 3 bulan, dan sampai detik ini kolesterolku selalu di bawah 150, kadang 110, 120, ya sekitar segituan lah. Dan lanjut sampai sekarang pola hidupnya. Ada beberapa komen yang nongol ya di DM aku, di TikTok, di Instagram, yang bilang aku nggak bisa sarapan tanpa nasi. Gimana ya? Ya udah, itu kan kamu ya. Ini kan aku share yang berdasarkan pengalaman aku kan. Aku pernah sakit, jadi pola makanku sebenarnya semuanya sih udah aku ubah sedemikian rupa untuk menjaga kesehatan diri aku sendiri ya. Jadi semua yang aku share itu ya memang yang sehari-hari biasa aku lakukan gitu. Kalau untuk sarapan buah dan lain sebagainya. Dan sekarang ini aku bukannya tidak mengkonsumsi semua makanan yang enak kayak nasi uduk, tetap makan gitu, tapi hitung-hitung tuh bisa dibilang kayak sunnah rasul nggak sih? Makan buah dulu sebelum makan padat. Terus ada juga yang bilang itu aku kalau kayak gitu bakalan diomelin sama orang tuaku. Aku share gini mudah-mudahan bisa menambah wawasan juga ya, karena emang sebenarnya buah itu baiknya dikonsumsi sebelum makan padat, iya nggak sih? Untuk memperbaiki metabolisme juga nggak sih? Terus juga untuk makanan aku jadinya kayak belajar berhenti sebelum kenyang, lama-lama jadi terbiasa, jadi nggak semuanya dikunyah gitu. Sebenarnya tuh emang makan buah dulu untuk sarapan tuh nggak semuanya menerima hal kayak gini ya, tapi ya gimana ya, aku harus kayak gitu untuk sarapan ya, karena ya buat ngejaga kolesterol aku dan diri aku sendiri. Kalau misalnya orang lain mau mengikuti ya itu kan hak orang ya, aku juga punya hak untuk share pengalaman aku gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak cocok, ya udah nggak usah dilanjutin gitu, nggak ya balik lagi cocok-cocokan juga kan ya. Kalau untuk konten yang aku share, kalau untuk pengalaman aku itu tidak bisa diganggu gugat karena memang aku udah ada alasannya nih, udah ada riwayat penyakitnya. Jadi otomatis pola makan, pola hidup, pola pikir itu semuanya berubah, dan alhamdulillahnya sekarang udah jauh lebih membaik. Mungkin kalian juga ngeh ya yang nontonin aku dari dulu. Sekarang aku lebih santai. Kalau misalnya pun ada hate comments ya monggo silakan gitu. Itu tiap orang punya hak buat komen, buat suka dan tidak suka sama aku. Hak aku adalah buat tidak peduli. Makanya sekarang kalau misalnya ada yang nggak suka ya nggak apa-apa, ada yang suka ya alhamdulillah. Lebih santai jadinya kalau misalnya ngejalanin masalah, karena kayaknya itu aku udah kena masalah yang terberat ya. Udah yang masalah resign yang bener-bener bikin aku stres banget, ditambah sakit
sakit? No. Ada juga yang komen, wah itu makannya ini ya kayak orang kaya ya, karena aku suka variasi kan, aku suka nge-share buah, aku variasiin sama granola dan lain sebagainya biar lebih enak aja gitu, lebih enjoy makannya, karena ya untuk menikmati ya, biar enak aja gitu sarapannya. Terus dibilang mahal. Sebenarnya balik lagi ya silakan disesuaikan dengan budget masing-masing. Toh pas aku sakit juga aku makannya buah doang gitu, malah nggak bisa dimacem-macemin, pure buah doang, nggak boleh di jus, harus makan buahnya doang gitu. Jadi kalau untuk sarapan emang harus disesuaikan dengan budget masing-masing. Dan jujur sih lebih mahal biaya rumah sakitku ya ketimbang untuk sarapan. Untuk sarapan buah. Terus banyak juga yang nanya manfaat apa yang didapat setelah sarapan buah kayak gitu. Ya karena emang aku ada riwayat yang tadi aku bilang ya, si stroke ringan ini karena kolesterol, ya otomatis yang aku rasakan adalah kolesterolku stabil, dan setahun ini aku tidak mengkonsumsi obat kolesterol sama sekali. Yeay! Duh, bisa lepas dari obat tuh rasanya kayak wow. Karena aku ngelihat ada di keluargaku yang sakit ini minum obat, sakit itu minum obat, ya capek ngelihatnya. Aku sendiri yang pas sakit itu tiap hari minum obat, ya aduh capek banget rasanya, kapan sih berhenti minum obat, kayak gitu mikirnya. Intinya sih apa yang aku share di Instagram storyku, terus soal sarapanku yang selalu buah, itu memang ya ada alasan dibalik itu. Semoga konten ini bisa menambah info dan juga bermanfaat buat semuanya, dan semoga kita semua sehat selalu ya, amin. Ya udah, sekian video kali ini. Makasih banyak buat kalian yang udah support aku sampai detik ini. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Camat Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya atau ada request next story, mungkin ada info yang kurang lengkap, bisa kalian request di bawah. Nanti mungkin aku bakal bikin story untuk cerita stroke ringan aku ini di part keduanya kalau misalnya ada info yang kurang lengkap. Semoga kalian berkenan dengan info yang aku jabarkan dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang ahli gizi atau dokter yang nonton dan ada info yang kurang, boleh ditambahkan biar kita bisa sama-sama belajar ya. Ya udah, pokoknya makasih banyak udah nonton videonya. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.